Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2019. Dan firman Tuhan pada saat ini tertulis dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian: tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhir-akhir ini dalam masa-masa situasi yang sangat sulit, terlebih di dalam tantangan kita menghadapi pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Dan bahkan di hari-hari yang lampau, bahkan sampai saat ini, ada orang yang mengatas nama dirinya seperti mahasiswa atau sebagai pekerja atau sebagai masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Ya, yang terutama bukan hanya masalah penanganan virus COVID-19 yang menurut saya sudah baik, tetapi terkait juga masalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang menjadi persoalan sampai dengan saat ini. Dan bahkan muncul demonstrasi di mana-mana, demonstrasi yang berujung kepada pengerusakan aset, pengerusakan para tempat-tempat sarana umum, dan pertikaian-pertikaian yang terjadi. Itu semua mereka lakukan untuk membenarkan tindakan mereka yang notabene mereka menganggap bahwa mereka itu benar dan pemerintah itu salah. Nah, saudara-saudara, kita kembali bagaimana cara pandang kita menyikapi hal seperti itu. Tetapi pada saat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita hidup di dunia ini adalah hidup yang hidup dalam naungan aturan, hidup dalam naungan norma yang telah diatur oleh pemerintah kita, yaitu terlebih pemerintah negara kita Indonesia yang kita cintai, di mana para pemimpinnya yang telah kita pilih, baik itu yang duduk di dalam kursi pemerintahan, baik itu yang duduk dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita dari Rasul Paulus hari ini, yaitu Rasul Paulus ingin menekankan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa ada lembaga yang mengatur untuk kebaikan kita bersama, yaitu pemerintah. Sehingga orang Kristen tidak bisa menganggap hanya perlu taat kepada Tuhan dan kepada yang lain bisa bertindak dan perilaku sesukanya. Pemerintah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7 ini bukan mengarah kepada satu orang oknum, entah itu raja atau presiden, namun yang lebih luas lagi yaitu sebuah lembaga yang mengatur kehidupan dalam suatu bangsa dan negara. Di setiap daerah di mana ada orang Kristen itu berada, maka di situ pula ada pemerintah yang membuat aturan sesuai dengan karakter dan budaya negara tersebut, baik itu di tingkat daerah, baik itu di tingkat provinsi, dan juga baik itu di tingkat pusat. Kepada pemerintah ada satu tugas yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai orang Kristen, yaitu kita harus takluk. Kata takluk yang dimaksudkan bukan karena tunduk dan takut, namun takluk yang dimaksudkan oleh Paulus adalah wujud dari ketulusan kasih kita kepada sesama manusia, sebab pemerintah bekerja untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan juga kemakmuran setiap orang dalam suatu bangsa atau negara. Kita percaya bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi hambanya untuk kebaikan hidup kita. Takluk kepada pemerintah tidak bisa kita samakan dengan ketaatan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menetapkan dan juga yang berkuasa atas pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia ini. Melalui pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan, kita mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan juga menetapkan pemerintah bekerja dengan menyandang pedang untuk menegakkan keadilan. Bagi yang berbuat jahat tentulah dia akan takut, namun bagi orang yang berbuat baik, bagi pemerintah
tentu ini akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Ini juga yang menjadi tugas semua Bapak Ibu yang menjadi aparat pemerintah. Jangan takut apa yang Anda lakukan, selama apa yang Anda lakukan itu benar. Ingat, semua pemerintah, alat-alat pemerintah itu adalah perwakilan Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan. Boleh kita lihat di pasal 13 ayat 3 sampai ayat 4. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memakai pemerintah di semua negara-negara dan kerajaan yang ada di dunia ini sebagai perwakilannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan juga untuk melawan segala hal yang jahat. Saudara-saudara, dengan demikian tanggung jawab kita sebagai warga negara, mari kita sama-sama bersatu untuk tetap mendoakan pemerintah, untuk tetap menjalankan panggilannya sebagai hamba Allah, untuk kebaikan kita, dan kita mau taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah dengan berkontribusi untuk kebaikan pemerintah, bukan dengan melawan aturan yang sudah ada. Kita juga diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah, karena itu juga adalah cara Tuhan untuk memakai kita membantu pemerintah mengelola anggaran yang ada guna kebaikan hidup bersama. Saudara-saudara, mari kita dukung pemerintah dengan segala aturan yang telah ditetapkan dengan wujud kebaikan bagi manusia. Mari kita tetap sama-sama mendoakan seluruh para pemimpin kita yang duduk di dalam pemerintahan dan wakil pemerintahan, wakil daerah, wakil rakyat yang ada di tempat kita masing-masing, agar semuanya mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami terpuji dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami yang maha baik, bahwa Engkau telah memberikan kami kehidupan, memberikan kami umur yang panjang, memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam masa-masa situasi sulit saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang mendoakan dan mendukung pemerintah yang baik. Tuhan, pakai kami untuk mendoakan pemerintah kami sebagai wakil Tuhan untuk mengatur segala yang baik di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Kami mendoakan semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, terlebih dalam masa-masa situasi sulit saat ini. Walaupun kami telah mendengarkan berita yang baik dari pemerintah kami bahwa vaksin akan disuntikkan pada bulan November, tapi kami percaya Tuhan, vaksin itu adalah merupakan bagian rencana Tuhan, pemberian dan anugerah Tuhan untuk memberikan kekuatan di dalam tubuh kami melawan segala virus yang ada di dalam dunia ini. Aktivitas kami juga Tuhan hari ini kami serahkan kembali kepada tangan Tuhan. Terima kasih Allah kami yang maha baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Shalom.